Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di kesempatan video kali ini aku pengen bercerita ataupun memberi tanggapan terkait video kemarin yang viral atau bahkan sekarang masih viral video tersebut, yang mana video tersebut itu bertepatan di Osaka, di Namba. Jadi video pemagang ataupun WNI Indonesia yang berada di Jepang, mereka berkumpul, mabuk, merokok dan sebagainya. Mereka itu bikin komunitas dan kumpul di Namba. Sebenarnya komunitas ataupun di Namba itu emang dari dulu sering banget dijadikan tempat wisata atau tujuan untuk berkumpul, karena emang dari tempatnya juga strategis, indah, di kota, ramai gitu loh. Emang jadi favorit, nggak cuma dari Osaka saja, dari wilayah dari luar Osaka yang mereka berbondong-bondong datang ke situ. Nah, video yang viral kemarin itu diupload di aplikasi X oleh influencer Jepang. Nah, di video di uploadan tersebut mengupload ada yang warga Indonesia, orang Indonesia WNI berkumpul, ada lagi yang berboncengan pakai sepeda, mereka mengibarkan bendera dan pakai foto sajam. Nah, video tersebut viral dan akhirnya rame di mana-mana, digoreng sana, digoreng sini. Sebenarnya aku pun juga nggak setuju. Aku hanya meluruskan saja, guys, meluruskan tentang itu yang pakai sajam dan berboncengan. Karena pakai sajam tersebut, foto tersebut itu sepertinya saya yakin itu bukan di Jepang. Karena di video tersebut nggak menerangkan foto tersebut berada di mana, diambil di mana, nggak ada keterangan. Dan apalagi kan sekarang kan di Jepang ya, di tempat tersebut pun juga ini banyak polisi, banyak yang menjaga ketertiban di situ. Mereka pun juga nggak membiarkan, nggak segampang itu orang bawa senjata tajam, mereka berkeliaran kayak gitu, nggak mungkin dibiarkan. Dan larangan keras membawa sajam tersebut, bisa didenda, bisa dipenjara juga. Apalagi kan ini di negara orang ya, apalagi kumpul-kumpul kayak gitu. Saya juga sebenarnya kan juga kurang setuju. Karena apa? Di sisi lain emang sih ada segi positifnya, apalagi kan bikin komunitas itu persaudaraan kita biar lebih kental, kita bisa ada sosialisasi, bisa membantu sana sini. Apalagi kan kita di sini di perantauan ya, kita kan keluarganya ya teman kita gitu loh, saudara kita ya teman kita. Tapi disayangkannya itu kita mabuk-mabukan, menuin jalan, mengganggu pengguna jalan lain. Apalagi kan orang kan melihat kita pun juga risih ya, melihat risih. Apalagi di Indonesia saja, kalau seumpama ada orang ngumpul mabuk, merokok kayak gitu, berkumpul banyak, kita kan juga risih melihatnya, takut juga. Dan yang dirasakan orang Jepang kan juga seperti itu. Tapi yo banyak kok, banyak, nggak cuma di Osaka saja, di Namba, di tempat lain, di kota-kota lain seperti Hiroshima dan lain-lain itu pun juga banyak komunitas. Kita bikin komunitas, menjalin silaturahmi yang positif-positif saja lah, gitu. Apalagi kan di sini ya udah viral, udah sampai mana-mana berita di Indonesia. Sebenarnya kan kita juga agak gimana ya, kurang setuju juga
kasihan adik-adik kita yang mau berangkat ke Jepang. Gimana ke depannya? Apalagi kan di Jepang sendiri kan ini kita merantau, ini negeri orang. Seenggaknya kita menjaga nama baik Indonesia itu bagaimanapun caranya. Ya mentaati peraturan yang ada lah, nggak melanggar gitu. Apalagi kan ya orang Jepang aja ada kok orang Jepang, wah ini bagus, bisa nyanyi, bisa ini berkumpul, solidaritasnya bagus. Tapi mereka itu bullshit. Orang Jepang pun juga pada nyinyir kok. Dalam hati kecilnya itu pasti nyinyir. Apalagi ini orang asing. Orang ya kita aja sendirilah yang dulu sempat viral, pekerja asing bekerja di Indonesia. Ngapain ini mempekerjakan orang asing? Di negara kita sendiri banyak pengangguran gitu loh. Ngapain bekerja dari sana? Banyak viral di medsos dan sebagainya. Kita sendiri, orang Jepang pun sendiri mesti beranggapan seperti itu gitu loh. Ya mungkin dalam unggahan tersebut, influencer tersebut membuat asumsi kalau geng yang ada di Osaka itu seperti geng yang ada di Indonesia. Contohnya yang pakai celurit kayak gitu kan. Orang di Indonesia kan sekarang pun juga kenyataannya ya berita-berita kan di mana-mana. Anak-anak sekolah udah tawuran pakai celurit kayak gitu, diunggah di medsos, mereka bawa celurit segala macam kayak gitu kan. Mungkin berasumsi dari situ, oh iya ini peserta magang dari Indonesia, seperti gangster bikin komunitas seperti itu. Apakah nanti orangnya sama kayak yang di Indonesia seperti itu? Tapi dalam kenyataannya di sini itu yo nggak ada seperti itu, yang pakai sajam apalagi foto di kayak gitu pun nggak ada. Karena di sini pun juga pemerintahannya kan juga ada hukum dan ada polisi. Ya harapan saya sih kalau bikin pun komunitas itu no problem, nggak masalah bikin komunitas. Tapi ya itu lagi yang positif saja. Kalau bisa sih berkerumun, apalagi bikin melingkar kayak gitu, duduk-duduk, mabuk-mabuk, merokok segala macam. Kalau bisa sih jangan. Cuman ya emang sebenarnya udah dari dulu kayak gitu itu di sini di Jepang sendiri. Cuman nggak menimbulkan masalah, dalam arti masalah dia nggak mengganggu, nggak mengancam orang lain, nggak mengancam warga Jepang kayak gitu loh. Cuman dalam pikiran kita pun juga akan sama. Mereka pun benar nggak melakukan kejahatan, cuman dilihat kan kita juga risih. Orang Jepang pun juga takut pasti. Ya kalau bisa kita ini komunitas itu ya di tempatnya dibikin wadah. Kalau kita pengen mabuk, ya nggak usah di jalan, nggak usah di inilah. Ada kok tempat bar, diskotik. Kalau mau minum, mau rokok silahkan, udah ada tempatnya. Tempat merokok udah ada tempatnya. Seenggaknya kita mematuhi tata tertib di sini karena kita kan warga pendatang, orang asing gitu. Dan nggak cuma di Indonesia, nggak cuma dari Indonesia, banyak kok dari Vietnam, Filipina, Nepal, banyak banget. Karena di sisi lain itu warga Jepang, pemerintah Jepang itu pun juga dilemanya itu mereka pun takut mendatangkan orang asing, apalagi berita viral kemarin yang kayak gitu kan. Mereka pun takut. Tapi di sisi lain mereka juga butuhnya apa? Karena di Jepang sendiri kan resesi seks. Orang Jepang enggan punya anak, otomatis, dan di sini pun banyak jompo, banyak orang-orang tua di panti jompo. Sedangkan warganya, anak-anak mudanya itu enggan sedikit untuk pengen bekerja di tempat-tempat seperti bangunan lah, pertanian,
kayak ya merawat orang lansia gitu loh di panti jompo. Mereka itu butuh warga asing seperti ya Vietnam, Indonesia, Nepal, Filipina, banyak banget. Mereka butuh supaya pemerintahannya pun juga jalan gitu loh. Karena nggak ada mereka, nggak ada dari warga asing pun di sini nggak jalan. Karena orangnya emang sedikit yang mau kerja kasaran juga gitu loh. Dan yang pasti itu sekarang udah ada beritanya bahwa KJRI Osaka membantah adanya geng WNI Indonesia. Tapi KJRI Osaka membenarkan kalau ada video tersebut yang berkumpul, yang duduk-duduk di Namba Osaka. Tapi karena KJRI Osaka nggak memberikan tindakan, karena nggak ada laporan dari otoritas wilayah tersebut, seperti kepolisian, seperti warga di situ pun nggak ada yang melapor ke KJRI. Tapi himbauannya supaya warga Indonesia selalu menjaga ketertiban, menjaga nama baik bangsa negara Indonesia. Dan ini lagi loh, banyak netizen, banyak yang berkomentar di video-video, banyak beritanya bahwa yang melakukan itu dari Jawa, dari suku Jawa. Sebenarnya orang Jepang yang diunggah itu Indonesia, mengatakan Indonesia. Aku nggak memedulikan itu entah dari Indonesia, entah dari suku Jawa, Bandung, Sunda, apa dari mana lah, dari Indonesia mana. Cuman dia menyebutkan Indonesia. Jadi mau dari mana aja itu dari Indonesia. Orang Jepang pun nggak tahu mereka dari mana, taunya itu dari Indonesia. Jadi tolonglah teman-teman, adik-adik yang berada di Jepang, tolong jaga ketertiban, tolong jaga nama baik Indonesia. Dan yang biarkan, kasihan juga yang adik-adik yang mau berangkat ke Jepang, teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, jadinya kan juga kedepannya takutnya berimbas buruk gitu loh. Ya semoga aja yang melakukan melanggar ketertiban itu bisa ditindak lanjut, ataupun bagaimana nanti. Sebenarnya sayang banget loh, sayangnya gini, disayangkan kita dari Indonesia, dari Indonesia berangkat ke Jepang itu nggak mudah loh, nggak mudah dan memerlukan biaya yang nggak kecil. Apalagi kan ada yang hutang lah, ada yang jual tanah, ada yang jual kendaraan kayak gitu supaya biar buat modal berangkat ke Jepang gitu loh. Sampai sini buat masalah, dideportasi, nanti utangnya siapa yang bayar, kan sayang banget. Kita ya normal-normal saja lah. Kita waktunya bekerja ya bekerja, waktunya istirahat, waktunya main kita main. Nggak usah lah aneh-aneh. Yang inilah pentingnya di LPK itu menanamkan disiplin. Terus menguatkan mental. Supaya kita mentalnya itu mental yang baik, bukan mental yang bobrok gitu loh. Semoga kedepannya LPK di Indonesia itu lebih ini lagi, mensortir orang-orang yang bermasalah kayak gitu. Nggak usah lah meloloskan orang-orang yang bermasalah dari Indonesia gitu loh. Supayanya di Jepang itu nggak bikin masalah, nggak bikin onar. Seperti yang pembegalan kemarin yang viral itu, kasus pembegalan kayak gitu. Itu sebenarnya emang harus ditanamkan, harus dididik dari Indonesia itu mental yang benar-benar buat fight untuk bekerja gitu loh. Apalagi di sini pun juga ada entah dari kekerasan dari
bos, dari senioritas kayak gitu loh. Tentunya yang di sini tuh ada yang dari kekerasan dari senioritas lah. Mereka nggak mau lapor, akhirnya mereka keluar di medsos, akhirnya senggol-senggolan kayak gitu. Itu sebenarnya nggak baik juga gitu loh. Jadi ya semoga aja kedepannya lebih baik, dan kasus kayak seperti sekarang ini semoga kedepannya nggak terjadi, supaya Indonesia pun juga menjalin hubungan dengan Jepang itu bagus. Orang-orang Indonesia yang pengen berangkat ke Jepang, teman-teman adik-adik yang mau berangkat ke Jepang lebih mudah, nggak ada masalah. Dan kedepannya pun juga ya semoga aja lebih baik guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.